Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan bisa belajar dengan gembira. Anak-anak hebat, hari ini kita akan mempelajari tema 8 Bumiku. Subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Pembelajaran yang pertama. Wah, seru sekali ya permainan kita hari ini. Sayang sekali hari sudah sore. Ayo kita pulang. Iya, seru sekali. Seandainya kita dapat terus bermain sepanjang hari, pasti akan sangat menyenangkan. Iya, betul. Tetapi malam hari pasti akan tiba dan kita harus segera pulang. Betul, Udin. Pasti akan susah bermain bola ketika malam. Mengapa ada siang dan ada malam? Ayo kita cari tahu informasinya, teman-teman. Mengapa ada siang dan ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama. Perhatikan judul dan gambar sampul buklet ini. Dapatkah kamu memperkirakan informasi-informasi penting apa yang ada di buklet tersebut? Perkiraan informasi yang ada di dalam buklet yang berjudul Terjadinya Siang dan Malam, di antaranya, ya tentang bagaimana terjadinya siang dan malam, kemudian penyebab terjadinya siang dan malam, perbedaan antara siang dan malam. Tuliskan hal-hal yang telah kamu ketahui dan ingin kamu ketahui tentang siang dan malam, misalnya waktu terjadinya, penyebab, dan perbedaan yang teramati. Kalian kerjakan dengan format seperti ini. Hal yang sudah aku ketahui contohnya, jika siang, ada matahari, jika malam, kadang-kadang ada bulan. Siang hari terang benderang, sedangkan pada malam hari, keadaan menjadi gelap. Pada siang hari, udara terasa lebih panas. Kemudian hal yang ingin aku ketahui, penyebab terjadinya siang dan malam, akibat adanya siang dan malam. Kemudian bagaimana proses terjadinya siang dan malam. Anak-anak hebat, bacalah informasi tentang siang dan malam berikut ini. Berilah garis bawah pada kata-kata kunci sebagai informasi penting yang kamu temukan. Ketika pagi hari, saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak lagi di langit, tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Mari kita cari tahu. Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi, ini karena rotasi bumi. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Bumi bergerak seperti gerakan permainan gangsing. Planetmu bergerak mengelilingi garis khayal yang disebut sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut rotasi bumi. Waktu bumi mengalami satu kali rotasi adalah 24 jam. Sekarang, lakukan percobaan. Menghadaplah kamu ke lampu.
Anggaplah kamu sebagai bumi dan lampu sebagai matahari, kepalamu sebagai poros bumi. Berputarlah di tempat pelan-pelan sambil mengamati posisi lampu terhadap dirimu dengan arah berlawanan arah jarum jam. Demikianlah, matahari yang tampak bergerak sesungguhnya bumilah yang bergerak. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari. Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Tentu kamu tahu bahwa gerak tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya. Peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya. Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Jadi intinya begini anak-anak, bumi itu berputar dari arah barat ke arah timur. Nah, hal tersebut menyebabkan seolah-olah itu matahari yang bergerak dari timur ke barat, padahal tidak. Bumilah yang bergerak dari barat ke timur, berputar, maksudnya berputar dari barat ke arah timur. Tapi yang tampak seolah-olah matahari terbit di timur dan tenggelam di arah barat. Nah, itulah yang disebut dengan gerak semu harian matahari. Seolah-olah matahari yang bergerak, padahal yang bergerak aslinya adalah bumi kita. Bumi melakukan rotasi, yaitu berputar pada porosnya. Nah, hal ini menyebabkan bagian bumi yang terkena sinar matahari itu berubah-ubah. Nah, yang tadinya siang, yang sebelah sini, ini akan berputar kemudian menjadi malam, yang malam menjadi siang, demikian seterusnya. Nah, rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang terkena cahaya matahari mengalami siang. Nah, bagian bumi yang tidak terkena cahaya matahari mengalami malam. Demikian selama 24 jam berganti-ganti. Untuk memahami lebih dalam tentang gerak semu, ayo lakukan kegiatan berikut ini. Kegiatan 1, simulasi tentang gerak semu. Ini dilakukan oleh 2 orang ya. Ikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini. Yang pertama, anggaplah kamu sebagai A dan temanmu atau saudaramu sebagai B. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar dan berdirilah sesuai dengan posisi yang ditunjukkan oleh gambar. A dan B berdiri di posisi sejajar. Jadi, awalnya temanmu itu ada persis di sampingmu. Kemudian A atau kamu menutup mata dan berdiri tetap pada posisinya. B berjalan maju 1 meter. Jadi kamu menutup mata dan tetap di situ. Jangan kemana-mana. Kemudian temanmu si B itu maju 1 meter. Kita lanjutkan yang keempat, A membuka mata dan mengamati perubahan posisi B. Jadi ketika kamu membuka mata, tiba-tiba kamu sudah berada di belakang B. Tadi kan B ada di sampingmu, nah sekarang kamu di belakang B. Perubahan posisi B terjadi karena B itu bergerak ke depan. Tetapi seolah-olah A itu bergerak mundur dari B. Nah, inilah yang disebut dengan gerak semu. Kegiatan 2, simulasi tentang peristiwa siang dan malam sebagai akibat rotasi bumi. Mari kita lakukan simulasi berikut ini. Ini dilakukan oleh 2 orang ya. Orang yang pertama itu memegang senter. Senter itu diibaratkan sebagai matahari. Kemudian anak yang kedua itu memegang globe yang diibaratkan sebagai bumi. Pertama, peganglah senter dan satu temanmu memegang globe. Yang kedua, arahkan senter tapi jangan dinyalakan dulu sehingga menghadap globe. Amati globe. Kemudian yang ketiga, nyalakan senter. Amati globe. Yang keempat, adakah perbedaan pada globe antara sebelum dan sesudah senter dinyalakan? Tuliskan hasil pengamatanmu. Ya, tentu saja ada perbedaan. Ketika senter belum dinyalakan, keadaan globe itu semuanya gelap dari berbagai sisi. Nah, kemudian ketika senternya itu dinyalakan, ternyata ada perbedaan keadaan pada globe, yaitu
satu bagian yang menghadap senter itu ibarat matahari ya, itu menjadi terang. Sedangkan sisi permukaan yang belakangnya yang berlawanan itu tetap gelap karena tidak terkena cahaya senter atau tidak terkena cahaya matahari. Nah, bagian yang terang inilah yang mengalami siang, sedangkan bagian yang gelap ini adalah sedang mengalami malam, ibaratnya seperti itu. Kemudian yang kelima, tetap nyalakan senter, lalu putarlah globe perlahan-lahan berlawanan arah jarum jam. Putar globe ke arah kiri, dari kanan ke arah kiri. Nah, apa yang teramati pada globe? Nah, ketika globenya diputar, sisi globe yang tadinya terang itu perlahan-lahan menjadi gelap. Sisi globe yang tadinya gelap perlahan-lahan menjadi siang sesuai dengan putaran ketika menerima cahaya dari senter. Jadi ketika bumi berputar, yang tadinya siang menjadi malam, malam menjadi siang. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan yang sudah kamu lakukan. Andaikan senter adalah matahari dan globe adalah bumi, A. Kapan kita mengalami siang? Yaitu ketika bumi menerima cahaya dari matahari. Atau ketika bumi berada pada sisi yang berhadapan dengan matahari. Kemudian yang B, kapan kita mengalami malam? Ketika bagian bumi tidak menerima cahaya dari matahari. Kemudian yang C, bagaimana posisi matahari selama pengamatan, diam atau bergerak? Bagaimana tadi posisi senternya, diam atau bergerak? Iya, senternya atau mataharinya tetap diam. Kemudian yang D, bagaimana posisi bumi selama pengamatan? Tadi bumi atau globenya selama pengamatan adalah bergerak atau berputar pada porosnya. Kemudian yang kedua, bagaimana arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? Arah gerak bumi tadi berputarnya itu berlawanan arah dengan arah gerak jarum jam. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kemudian yang keempat, mengapa ada daerah bumi yang terang? Karena daerah tersebut itu mendapat pancaran cahaya matahari. Kemudian yang kelima, mengapa ada daerah di bumi yang gelap atau mengalami malam? Karena daerah tersebut tidak mendapat cahaya matahari. Kemudian yang keenam, apa akibat rotasi bumi dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi? Akibat rotasi bumi salah satunya yaitu pergeseran permukaan bumi yang mendapat cahaya matahari sehingga terjadilah siang dan malam. Yang ketujuh, bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Bumi yang bergerak. Kemudian, pertanyaan nomor 8, apa yang kamu ketahui tentang gerak semu harian matahari? Gerak semu harian matahari adalah peristiwa di mana matahari itu tampak bergerak dari timur ke barat. Padahal aslinya bumilah yang bergerak. Yang kesembilan, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika siang hari? Ketika siang hari ngapain ya anak-anak? Ketika siang hari manusia itu bekerja, belajar, bermain ya kalau anak-anak. Kemudian nomor 10, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika malam hari? Malam hari tentu saja beristirahat. Kemudian kita ambil kesimpulan ya. Rotasi bumi adalah gerak perputaran bumi pada porosnya. Kemudian rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.